Ingin orang masuk ya? Enggak bang, enggak. Aman. Hah? Aman kok. Ngalangin orang masuk. Udah ngajuin. Ya? Yuk, dah yuk. Oke bang, Ya, kedatangan yang hari Bang, ini bang, nih. belum bang, bang. Kedatangan hari ini ke Polda ada Saya ada urusan lain, ada urusan salah satunya memang soal perkara Mas Dhani yang sudah naik sidik, ya, yang dengan apa inisial LG itu. Jadi yang soal kasus anak Mas Dhani sudah naik ke penyidikan dan kita apa namanya memonitor gitu. Salah satunya, yang lain-lain saya ada urus perkara lain itu aja. Bang, kan abang sebagai kuasa hukum dari LDP, Ya. mungkin ada rencana untuk bikin laporan ini kapan? Soal apa ini? Yang kabar ini, Bang, yang kabar L yang lagi rame di tweet bang. kemarin itu bang yang paling Yang juga ada pelecehan seksual. Emang di situ ada disebutin Rumi? Ya, kejadian itu dikaitkan dengan Mas Del sendiri di komentar-komentar. Yang bicara siapa tuh? Komentar dari netizen. Netizen bang. Enggak, yang bicara pertama itu dari mana? Anom. Oh, anonim. Anonim. Oh, anonim. Saya kan belum bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Apalagi inisialnya apa? EJR segala macam. Tapi terlepas dari itu semua, saya ini memang ditunjuk sebagai kuasa hukum, ya, oleh Mas Dhani. Saya juga ditunjuk kuasa saya untuk hal antisipasi yang begini-begini. Ya. Meskipun ini kan akun yang disampaikan dari akun anonim, inisial EJR, masih belum jelas semua, nggak jelas. Tapi apapun itu, saya menghimbau kepada siapapun, ya, modus-modus niat-niat jahat untuk melakukan mendiskreditkan, memfitnah, apalagi misalkan ada modus-modus yang diduga kekerasan dan sebagainya, saya warning untuk hati-hati karena akan berbalik kepada yang bersangkutan, ya, hati-hati. Semua bukti dan lain sebagainya tentu kita memonitor semua, ya. Dan sejauh ini memang nggak ada kepastian itu siapa akun ini atas nama siapa, ya kan? Terus kemudian inisial. Kalaupun misalkan dikaitkan dengan L, kalau di situ apa ceritanya 4 tahun lalu berapa tahun lalu nggak jelas juga, ya kan? Orang masih sebelum pernikahan punya banyak teman dan lain sebagainya, jalan apa. Tapi karena dikarenakan ini kan inisialnya itu mirip banget sama nama panjangnya L ya. Mungkin ada cerita gak L ke abang gitu terkait? Responnya mungkin bagaimana, Bang? Ya, kalau untuk mengantisipasi saja, artinya nggak ada yang nggak ada hal-hal yang kemudian dianggap melanggar. Nah, kalau kemudian pernah berteman jalan dengan seorang perempuan dan sebagainya, itu biasa aja. Tapi bahwa kemudian ada di situ disampaikan ada hal-hal lain yang sifatnya melanggar hukum, tentu itu kita akan batasi. Jadi nggak ada hal yang luar biasa. Makanya saya menghimbau kalau kemudian ada yang mencoba-coba atau siapapun yang melakukan niatan jahat, ya, itu tentu akan berkonsekuensi. Selain kekerasan seksual kan juga ada tuduhan penggunaan THC dari vape ini bang. Apa THC? Penggunaan vape yang mengandung ganja gitu ya. Nah itu kan tuduhan yang cukup berat kan. Mungkin Mas Del gimana tuh bang? Wah, itu tuduhan serius, nggak pernah yang begitu-begitu terjauh. Selama ini kan tahu tuh, mereka itu kita tahu bersama Mas El, dan lain sebagainya, jauh dari hal-hal seperti itu, kan? Apalagi tadi kasus segala macam. Ya. Kalaupun makanya nanti ada seseorang yang mengklaim, jangan anonim, gitu. Jangan anonim, coba perlihatkan, sampaikan resmi, gitu. Sampaikan resmi, ya. Gitu. Jadi kalau perlu kan ada proses hukum dan sebagainya, silakan. Jadi
jangan sampai menduga-duga, orang menduga-duga buat drama, ya, orang menduga-duga arahnya ke ini. Tapi juga kita nggak GR, itu kan bisa jadi juga orang lain. Cuma kita dalam hal ini sudah mengantisipasi. Kalau ada hal-hal begitu, tentu kita akan hadapi dan bantah karena memang tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Orang sekarang ini lagi susah semua nih. Ada aja modus-modus niat-niat dia seperti itu. Jadi antisipasi saja bahwa memang El sudah menunjuk saya sebagai kuasa hukum karena kasihan juga dia banyak terima telepon dikonfirmasi bener nggak kan kasihan kerjanya. Jadi apalagi bingung juga kejadian apa kapan dan lain sebagainya. Untuk itu dalam hal mengkonfirmasi komunikasi dan lain sebagainya, dia minta saya untuk menyampaikan. Tapi dari untuk El menempuh jalur sendiri hukum ya. belum ya, Bang? Ya? Antisipasi berarti Ya, artinya untuk jalur hukum ini bingung juga apa yang harus kita jalur hukum. Nggak ada masalah, ya kan? Ini kan masalahnya ada akun anonim mengindikasikan, menginisialkan EJR, menyebutkan aneh-aneh, kan belum tentu juga ke yang bersangkutan. Tapi kita sudah bersiap kalaupun kemudian, makanya tadi kalaupun ada yang betul yang jangan anonim, sampaikan yang benar. Bang, kalau antisipasi berarti El udah merasa ya itu dirinya ya Bang yang dituju Bang. Iya, kan bukan merasa, tapi karena dia dikonfirmasi banyak yang telepon karena EJR tinggal di Pondok Indah gitu ya. Kan? Nah, itu kan tentu karena ini public figure dia merasa terganggu gitu loh. Gitu. Oleh karena itu, tapi kan belum jelas. Oleh karena itu supaya tidak terganggu ya tentu perlu kuasa hukum untuk menyampaikan ataupun mengantisipasi. Kalau ya tadi lagi-lagi orang nggak pernah tahu niat seperti apa, ada niat jahat dan sebagainya. Yang penting kita sudah bersiap untuk menyampaikan informasi yang seutuhnya, yang sebenarnya. Ya, Kondisi dalam sendiri saat berita ini muncul seperti apa? Ya bingung aja dan terganggu karena banyak yang mengkonfirmasi ya kan, yang mengkonfirmasi. Nih siapa apa benar apa gimana? Ini siapa? Ini bingung juga. Siapa yang bersangkutan ini siapa? EJR ini siapa? Jadi masih belum ini. Berarti El belum mengakui ya Bang ya atau? Iya, jadi apa? Ya, bingung kan? Ini ditujukan ke siapa? Kalau di situ ada nama dan lain sebagainya, baru kita nanti bicara lebih banyak. Kalau untuk kondisi si Pak sendiri gimana nih Bang? Si Pak kan lagi di luar negeri juga nih, ada pemberitaan seperti ini sangat terganggu nggak sih Bang? Aduh, saya nggak tahu dengan sejauh itu. Tapi kalau untuk perkara Sipa kan itu psikologi dan lain sebagainya sudah dilakukan asesmen dan sudah naik ke sidik. Kalau untuk yang perkara sebelumnya ya. Setelah ini viral gitu Bang, ada hal-hal yang yang disturbing nggak untuk El Rumi Bang? Dia tentu mengganggu kan, karena orang menduga-duga jadinya, menduga-duga apalagi beritanya negatif, makanya harus dibantah, ya kan? Harus dibantah. Pertama bantahannya bahwa ini tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang bicara, ya kan? Yang kedua tuduhan-tuduhan itu belum tentu kepada yang bersangkutan. EJR-nya bisa jadi yang lain. Jadi kan sesuatu betul. Tapi di luar itu semua, tentu kita mempersiapkan kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap diskreditkan, dan dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum memberikan warning ya kepada siapapun untuk tidak mencoba-coba melakukan modus-modus kejahatan, ya, memfitnah, ya ini kepada siapapun nih, memfitnah ataupun kemudian melakukan pemerasan lebih jauh dan lain sebagainya. Itu bisa berbalik secara konsekuensi hukum kepada yang bersangkutan. Itu aja. Jadi sementara itu karena ini kan masih belum ini. Bang, Ya, jadi gitu. tadi atau kan ada menentukan soal kasus lain mungkin yang tadi abang sebutkan sudah ada sini mau konfirmasi itu kasus yang si Pakal atau kasus yang Pak D? Yang si Pak sama Pak D ya. Itu udah sejauh mana mungkin bang dan ada atas lanjut seperti apa? Ya, mungkin? udah naik ke tingkat penyidikan. Artinya kan kalau sudah masuk ke tingkat penyidikan itu bahwa diduga sudah ada unsur yang dianggap
ada unsur pidana, tinggal mencari, ya kan, pihak-pihak, kan begitu. Siapa yang kemudian dianggap melanggar hukum, bahwa kemudian perkaranya sudah naik sidik, dianggap sudah ada nilai unsur pidananya, nah itu sudah masuk ke arah sana. Lapornya LG ya. Ya, Lapornya. Kalau mungkin kasus Pak ya dicek aja tuh ke PPA, PPU. Ini baru naik sidik hari ini atau bagaimana? Udah dari kemarin, cuman udah agak lama, cuma kita memastikan prosesnya sampai lanjut sampai mana. Karena kan butuh kepastian hukum kan pelapor. Berarti terlapornya masih belum dipanggil lagi bang untuk yang setelah status ini naik sidik bang? Ya bisa dikonfirmasi ke penyidik, ya pasti ada pemanggilan tersebut. Oke. Cukup ya. Oke, terima kasih ya, Makasih Bang. ya.